Ya, Dokter Halo Rimbo. Bayu. Ya, Mmm, disampaikan di minggu yang lalu, kalau tidak salah ini pertemuan terakhir dengan saya ya. Nanti akan dilanjutkan dengan Dr. Julkarnain dengan materi-materi yang mungkin akan lebih menarik di kedepannya. Baik, saya coba mengulas yang nantinya kita akan lebih titik fokus kita kepada perjanjian, karena perjanjian inilah yang paling besar pembuktiannya nanti jika terjadi sebuah peristiwa hukum ya, atau ada pelanggaran ataupun ada gugatan dari para pasien. Baik, saya akan memulai flashback kita dari kontrak antara pasien dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Di minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya transaksi antara pasien dan dokter ini tidak tertulis terkadang. Tetapi hari ini di awal tahun 2000-an, jadi ID sudah menerapkan harus ada rekam medis, standar rekam medis, baik dari awal kedatangan sampai hasil pemeriksaan. Artinya, apakah catatan awal itu sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti nantinya. Nah, terkadang kasus-kasus kesehatan di bawah tahun 2000-an itu susah sekali membuktikan bahwa telah terjadinya persetujuan tindakan medis. Nah, ini sulit sekali gitu. Kenapa? Karena tidak terekamnya dari awal. Nah, sekarang praktek yang sudah dilakukan baik di institusi rumah sakit, mandiri, maupun klinik-klinik, itu ada catatan di awal dan wajib. Nah, jadi hal inilah tanda di mana kedua belah pihak setuju. Nah, jadi menghilangkan pemikiran bahwa tenaga kesehatan dan tenaga medis itu lebih tinggi, sekarang dalam pandangan hukum adalah sama. Dibuktikan dengan catatan yang disebut sebagai written evidence nanti ketika ada case. Nah, yang diperjanjikan apa? Nah, itu terkadang juga muncul. Yang diperjanjikan adalah komunikasi kesehatan, ya, atau dengan kata lain adalah upaya penyembuhan. Nah, upaya penyembuhan ini yang kita bahas juga minggu lalu, ada resiko medis yang harus dijelaskan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis kepada pasiennya. Gimana kalau dia nggak ngerti? Gimana kalau dia nggak jelas? Nah, strategi kita seperti apa? Nah, strategi yang dilakukan hari ini adalah harus adanya written atau record, ya, tertulis atau record. Nah, objeknya adalah upaya penyembuhan yang hasilnya tidak pasti dampaknya dan karena upaya tersebut dilakukan dengan kehati-hatian. Nah, Bapak Ibu, di awal memang prinsip dari hukum kesehatan adalah kehati-hatian. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa 100% juga kita bakal bisa menjudge bahwa ketika berobat akan sembuh. Tetapi prosedur-prosedur yang harus dilewati harus sesuai dengan standar. Artinya harus bisa dijelaskan dengan seksama kepada para pasiennya sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang memang bakal merugikan kedua belah pihak. Nah, jadi di dalam hukum, hubungan ini menjadi hubungan horizontal, artinya yang sama levelnya, menjadi, dari vertikal menjadi horizontal yang tertulis, dianggap tertulis. Buktinya apa? Catatan. Nah, itu. Bapak Ibu nanti kalau ada waktu luang, Bapak Ibu bisa cek di Mahkamah Agung tentang case-case kesehatan, pasti
di dalam pertimbangan hakim yang pertama adalah yang dibahas adalah informed consent atau perjanjiannya itu seperti apa. Sudah disepakatikah atau belum? Artinya sudah dijelaskan dengan seksama atau belum? Nah, prosedurnya sudah dilewati atau belum? Nah, itu terbukti semua dari rekam medis yang ada. Dari kedatangan dia pertama kali sampai hasil yang mungkin mengecewakan untuk ke pasien. Seperti itu. Nah, nanti sambil dibaca, Bapak Ibu bisa cari case-nya. Nah, dari situ kita bisa lihat pertimbangan-pertimbangan hakim, kemudian pertimbangan-pertimbangan dari kejaksaan dan pertimbangan dari saksi ahli. Saksi ahli ini kebanyakan dari ID ya. Eh, Terkadang juga ID ada yang pro kontra. Nah, itu yang menariknya gitu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan ya langsung diutarakan. Kalau tidak salah ini kemarin sudah, jadi kita masuk ke ini. Coba nanti sama-sama dicek ya peraturannya, karena ini PPT yang agak usang, jadi saya tidak perbaharui. Nah, yang seperti saya jelaskan di awal, kenapa sangat penting informed consent ini, karena hal inilah yang pertama kali akan dibuktikan. Apakah memang sudah terjadi? Apakah memang sudah dilaksanakan? Ataukah memang sudah jelas satu sama lainnya? Nah, Bapak Ibu, dalam dunia kedokteran kita tidak menginginkan sebenarnya resiko malpraktek tersebut gitu. Tetapi hal inilah yang harus kita ambil bahwasanya mmm, mungkin akan terjadi ketika kita melanggar SOP ataupun hasil yang tidak diharapkan. Nah, tetapi saya pikir tidak akan jadi permasalahan ketika memang kita sesudah sesuai dengan jalur kita, sudah on the track. Jadi, kebanyakan yang seperti saya bilang di awal, kok jadi kita ini serba salah ya, dokter serba salah, bidan serba salah, mantri serba salah gitu. Nah, kita nggak tahu karena uniknya kesehatan ini, kita nggak tahu gitu ya, bahwasannya nanti ada resiko yang mungkin dihadapi ketika eh, dilaksanakan tindakan medis. Banyak sekali dokter yang eh, bebas terkena gugatan karena apa? Mereka sudah melaksanakan sesuai dengan prosedurnya, tetapi memang ada hal-hal yang di luar kuasa mereka yang menyebabkan bahwa hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, selama kita sesuai dengan on the track kita, sesuai dengan SOP kita, saya pikir tidak ada masalah. Nah, sebenarnya informed consent ini kenapa penting? Karena eh, hakim atau panelis dalam penyelesaian sengketa baik dia negosiasi, mediasi, bahkan sampai pengadilan, mau cari sudah ada setujunya atau belum sih dalam informed consent itu gitu. Sebenarnya dokter dan dokter gigi dan tenaga kesehatan yang lainnya dia sifatnya pasif, artinya menerima gitu ya, kecuali memang mendapatkan sprint ya, surat perintah atau apa penunjukan ataupun apa ya sebagai tim operasi gitu ya. Teknisnya Bapak Ibu lebih tahu. Sifatnya pasif, artinya menunggu gitu loh. Sudah dijelaskan setuju atau tidak. Nah, setujunya itu yang dicari dalam penyelesaian sengketa medis. Nah, ketika memang sudah didapatkan persetujuan tersebut, penjelasan yang lugas, jelas dan eh, mereka pun mengerti, saya pikir tidak ada masalah ketika memang dibawa ke ranah pengadilan gitu ya. Nah, jadi persetujuan tindakan medis ini sangat penting. Jadi inilah modal kita juga gitu. Jadi Bapak Ibu terkadang ini yang dialami apa kasus-kasus yang di daerah ya, yang saya ambil kasusnya yang perawat yang ada di Kota Bumi ya. Nanti tolong kalau ada yang tahu informasinya juga bisa share. Dia tidak ada catatan di awal gitu.
Nah, tapi dia punya resep, dia kasih resep di awal, gitu ya. Ada catatan resep yang dia berikan. Apakah itu juga bisa dijadikan sebuah pernyataan persetujuan gitu. Nah, kalau dalam ranah hukum, sebuah resep itu bisa dijadikan sebuah bukti bahwa terjadinya kesepakatan, bahwa si pasien menerima. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak hal yang bisa diartikan sebagai pernyataan persetujuan. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus harus cermat. Eh, Kalau sekarang saya yakin semua dokter praktek dan dokter yang ada di Indonesia ini punya catatan gitu ya untuk membuktikan bahwa memang sudah terjadi sebuah kontraktual gitu antara pasien dan dokternya gitu. Nah, jika ini sudah terjadi, pernyataan persetujuan sudah terjadi, saya pikir kita menang satu satu apa ya, satu step ke depan gitu. Nah, tetapi dalam pembuktian terkadang juga banyak hal pasien dan keluarga pasien menyatakan bahwa ketidakpengertian ketidakmengertian mereka terhadap apa yang sudah dijelaskan. Banyak hal-hal yang pakai istilah asing, istilah kesehatan. Dan saya yakin saya sendiri pun ketika dijelaskan dengan istilah-istilah kedokteran, kesehatan, itu tidak mengerti. Nah, saran kami, jadi ketika memang menghadapi pasien yang karena SDM kita beda-beda ya, dan saya yakin dokter juga lebih paham gitu, Bapak Ibu di sini lebih paham menghadapi orang-orang atau pasiennya gitu. Jadi sudah tahu tingkat psikologis, tingkat kepintaran SDM dan lain-lainnya. Nah, apakah dia bisa terima, apakah tidak gitu. Kadang-kadang kan kita kalau orang yang mengerti sebelum datang ke rumah sakit atau ke dokter, dia cari tahu dulu nih apa penyakitnya, apa obatnya, umumnya diakibatkan kenapa seperti itu. Nah, tapi kalau di daerah untuk mencari hal-hal yang seperti itu mungkin sangat sulit. Nah, dan tingkat SDM mereka pun mungkin tidak sampai. Nah, ini juga butuh strategi, strategi-strategi sosiologis dan psikologis yang Bapak Ibu yang mungkin lebih handal karena sering di lapangan seperti itu. Nah, um, jadi pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, rasional, informasi yang lengkap, valid, dan akurat. Dan dipahami dari dokter tentang keadaan penyakitnya. Nah, saya garis bawahi ya. Valid dan akurat dipahami. Nah, ini dipahami ini dalam bahasa hukum sangat luas. Ya, pahamnya sampai mana, ukurannya seperti apa. Nah, ini akan muncul di penyelesaian-penyelesaian sengketa. Hal-hal ini gitu. Kalau saya nggak paham. Pasien dia bilang saya nggak paham. Nah, jawabannya seperti apa? Nah, saya nggak paham, saya terima aja karena saya sudah menganggap Bapak Ibu dokter lebih ahli, lebih tahu, lebih pintar dan lain-lain. Nah, hal ini muncul dan always muncul dalam setiap sengketa seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya bilang tadi adalah sebenarnya kontrak yang ada di dalam hubungan pasien dan dokter ini bisa dijadikan apa ya, sebuah tulisan panjang ya. Karena uniknya inform consent ini, kontrak ini bisa tertulis, bisa hanya lisan. Nah, seperti yang case-nya yang ada itu, dia hanya punya resep. Nah, saya nggak jelas apa yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis, tapi saya sudah memberikan resep. Nah, hakim menilai resep itu adalah sebuah bukti terjadinya sebuah persetujuan. Nah, jadi memang penting sekali apa
persetujuan tindakan medis ini, seperti itu ya. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah dianggap diberikan dalam keadaan biasa atau dalam keadaan darurat. Nah, kemarin kita sempat diskusi juga ya, ada kasus kecelakaan dan harus cepat ditangani, sedangkan keluarganya tidak ada dan lain-lain. Seperti apa kalau menunggu kita akan pasien akan meninggal, tindakan apa yang harus kita ambil? Nah, di dalam SOP Bapak Ibu, di dalam kalau tidak salah itu peraturan yang ada di rumah sakit itu hospital by law ya. Dia disebut bahwa pertolongan pertama dalam keadaan darurat adalah nyawa. Gitu ya. Mungkin nanti dikoreksi Bapak Ibu kalau saya salah. Nah, kalau memang tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, kemudian pihak yang berwajib bertanggung jawab dan lain-lain terhadap hal yang harus dilakukan, kita wajib untuk melakukan atau kita terkena pembiaran. Nah, di dalam KUHP saya lupa pasalnya kita bisa kena pembiaran. Nah, jadi dicek juga peraturan rumah sakitnya, hospital by laws-nya. Jadi nanti kita bisa lihat. Nah, itu unsur-unsur dari informed consent Bapak Ibu. Jadi sebuah informed consent itu adalah hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik yang dibuktikan dengan lisan atau tertulis. Kalau ini saya pikir tidak jadi permasalahan. Nah, saya coba meresum dari apa yang disampaikan oleh undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan, bahwa apa aja sih yang sebenarnya disampaikan di dalam informed consent. Saya yakin Bapak Ibu sudah handal ini ya. Jadi kita next saja. Nah, ini yang bisa dikenakan ketika memang terjadi sebuah atau ancaman yang bisa dikenakan terhadap kita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang pertama sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini kita bisa dianggap lalai, lupa, ataupun penganiayaan jika terjadinya sebuah malpraktek ya. Nah, ada banyak, saya ambil satu aja 351, dia bicara tentang penganiayaan. Ini kalau menorehkan benda tajam, artinya melukai tanpa persetujuan dan di luar SOP. Nah, ini bisa dijerat itu gitu. Seharusnya operasinya di sebelah kanan tapi robeknya sebelah kiri. Nah, itu juga bisa jadi permasalahan. Tetapi Bapak Ibu, banyak sekali case kesehatan yang ada di Indonesia. Ini sudah, tapi ini nggak keluar. Saya dapatnya juga dari Dokter Asep dan Dokter Fakih ya, pernah memberikan penjelasan bahwasanya diusahakan selesainya negosiasi gitu ya, perdata gitu ya. Karena banyak sekali case-case yang memang tuntutannya hanya ganti rugi. Nah, seperti itu. Tapi sifatnya yang kecil ya. Nah, ada juga yang menjadi pidana umum jika memang meresahkan masyarakat. Artinya timbul keresahan di masyarakat. Atau sudah beberapa kali rumah sakit itu melakukan tindakan di luar kewenangannya, di luar harapan, kemudian malpraktek dan lain-lain. Nah, ini bisa dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib tanpa ada pengaduan. Ya, karena polisi menilai ada keresahan, ada kejadian yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, kalau sanksi perdata ada beberapa pasal ya yang bisa kita gugat ganti kerugian dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan sanksi administratif? Sanksi administratif ini sebenarnya bisa dua, ya. Bisa ke institusinya dan bisa ke personalnya. Nah, kalau institusinya itu dari kementerian, Kementerian Kesehatan mencabut izin,
Ataupun kalau bicara izin praktek itu dari kementerian dan rekomendasi dari ID ya atau asosiasi yang ada di atasnya. Seperti itu. Dan rekomendasi-rekomendasi itu lahir dari eh, keputusan-keputusan pengadilan gitu atau keputusan badan mediasi. Dan kalau mediasi jarang ya karena nanti ada pemeriksaan tersendiri ya di asosiasi Bapak Ibu gitu ya apabila terjadi sebuah kesalahan seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Kita kuliah sampai setengah 12 saja, tolong ingatkan saya ya, karena saya ada kegiatan lain. Baik, kemudian bicara medical record ya atau rekam medis. Nah, rekam medis ini ada yang rekam medis inti dan ada rekam medis yang sifatnya administratif. Kalau catatan di awal dia masuk rekam medis nggak? Sebenarnya masuk, tetapi dia sifatnya administratif. Nah, sebenarnya rekam medis yang dirahasiakan itu apa sih? Nah, terkadang rumah sakit juga tidak bisa mengeluarkan rekam medis secara sembarangan, gitu, karena termasuk hak privasi. Di dalam Undang-Undang HAKI pun, hak kekayaan intelektual itu diatur sebagai hak privasi, hak ciptanya rumah sakit atau hak ciptanya seorang dokter. Nah, jadi tidak bisa keluar secara sembarangan. Nah, di dalam ada undang-undang yang sedang dirancang itu rancangan undang-undang data pribadi. Dan kemudian peraturan presiden satu data Indonesia. Nah, ini rekam medis masuk dalam salah satunya yang harus dilindungi. Kenapa? Ini bisa dijadikan banyak sekali case-case ya yang beredar bahwa rekam medis dari seorang pejabat, kemudian petinggi negara, ini beredar luas. Seperti dan ini bisa dijadikan hal-hal yang tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, saya lanjutkan. Jadi medical record 2 tadi yang bisa dibahas ya. Apakah sifatnya administratif atau medical rekam medis yang sifatnya inti gitu ya, data data penyakit atau data tindakan medis seorang pasien. Dan ini bisa jadi informed consent dan rekam medis itu menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi Bapak Ibu harus bisa memanfaatkan dua-duanya ini menjadi sebuah bukti kuat ketika terjadi sebuah gugatan ataupun sengketa hukum kesehatan. Ini manfaatnya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, yang kelima poin kedua dan poin kelima yang saya garis bawahi bahwasannya ini menjadi bahan pembuktian dalam perkara hukum dan kemudian bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Jadi Bapak Ibu ketika terjadi perkara malpraktik, satu dia bisa jadi bukti dan satu dia bisa jadi statistik. Jadi Bapak Ibu pembuktian itu tidak dilihat dari tengahnya, akhirnya, tapi dia bisa lihat bahwa tingkat dia masuk ke Bapak Ibu pertama kali itu sudah seperti apa. Apakah down atau medium atau memang dalam keadaan yang sehat. Nah, statistik ini yang bisa kita lihat apakah dia menaik, turun, stagnan atau apa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat levelnya seperti itu. Nah, saya pikir itu ya Bapak Ibu sanksi pidana tadi di individu dan korporasi, kemudian nah sanksi hukum terhadap kewajiban menyimpan rekam medis. Nah, kalau di rumah sakit ini ada bagian tersendiri ya untuk rekam medis ya, tapi saya nggak tahu kalau di puskesmas juga ada, kemudian ya saya yakin di praktek mandiri juga ada gitu ya. Nah, tapi ada ancaman hukuman ketika memang tersebar luas di halayak ramai atau halayak publik
ini ada ancaman hukumannya. Apakah menimbulkan kerugian, pencemaran nama baik. Nah, karena itu menjadi sebuah data pribadi yang dilindungi. Dalam rancangan Undang-Undang Data Pribadi itu jadi data primer. Rekam medis ini menjadi data primer rumah sakit dan data primer pribadi, ya. Jadi seperti saya punya data kesehatan itu ternyata saya punya penyakit buta warna gitu ataupun penyakit kronis lainnya. Kemudian itu disebarluaskan dan membuat saya malu di khalayak publik, saya bisa tuntut institusinya, saya bisa tuntut dokter prakteknya dan lain-lain seperti itu. Bapak Ibu nanti bisa cek, saya sepertinya sudah share file ini ke vClass. Silakan nanti dicek. Kemudian, nah ini kemarin saya sudah jelaskan juga. Saya pikir materi yang saya sudah berikan sudah cukup banyak ya dan lugas ya. Artinya kita akan berputar di antara 4 ini saja. Bagaimana terjadinya negosiasi, bagaimana terjadinya mediasi atau, badan arbitrase, bahkan sampai pengadilan. Nah, di awal-awal saya sudah jelaskan bagaimana negosiasi terjadi antara dua belah pihak saja. Kemudian mediasi ada lembaga yang memang menaungi, biasanya institusinya ataupun asosiasinya. ADR seperti apa? Kalau arbitrase itu biasanya ada lembaga resmi ataupun sekarang banyak law firm, eee, konsultan hukum yang memang menengahi untuk dijadikan sebuah media ataupun tempat untuk dijadikan eee, badan untuk penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir ini pengadilan. Pengadilan sama, dia akan masuk ke kepolisian terlebih dahulu, pemeriksaan di situ, lengkap akan ke kejaksaan, ketika kejaksaan sudah lengkap dia akan beralih ke pengadilan. Saya pikir itu ya Bapak Ibu ya. Mmm, nah, kemudian bagaimana dengan profesi? Setelah selesai sebenarnya ada penyelesaian lagi ketika memang dinilai, seorang dokter atau tenaga kesehatan atau tenaga medis cacat gitu ya, artinya, melakukan kesalahan gitu ya. Ada pemeriksaan tersendiri, ya bicara etika, prosedur, kemampuan, kapabilitas, kualifikasi, dan lain-lain. Nah itu ada kewenangan asosiasi untuk menilai tersebut. Kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam, silahkan Pak Rio. Ya, mohon izin Pak bertanya Pak. Siap Pak. Untuk case-case yang sudah masuk ke ranah polisi dalam rangka baru tahap penyelidikan, itu ada berapa kali saya temukan mereka tuh meminta rekam medis pasien karena alasannya ya untuk mengetahui kondisi pasien karena kan rekam medis itu hak pasien karena banyak yang pasien yang mengadukan hal ini ke polisi. Cuman apakah salah Pak kita memberikan hanya salinan rekam medis bukan rekam medis secara utuhnya? Paling itu aja Pak yang saya tanyakan Pak. Baik. Terima kasih. Baik, dalam beberapa case yang memang saya temukan bersama tim, para dosen ya, ketika memang ada permintaan permohonan saksi ahli gitu ya, jadi kita bahas bareng-bareng. Nah, eee, memang yang diberikan salinan Pak, tidak pernah diberikan secara utuh. Artinya arsip ya, mmm, yang asli pasti akan disimpan. Nah, salinan rekam medis ini pun, eee, polisi juga pasti memohon bantuan dari asosiasi. Adapun di kepolisian itu ada, kalau nanti ada yang Ibu siapa yang di kepolisian ya, Bu Heni ya, mungkin dibantu saya untuk menjawab ya. Di Rumah Sakit Bayangkara
Jadi tim kepolisian itu akan melihat apakah salinan yang didapatkan ini cukup bisa memberikan analisa hukumnya atau dirasa kurang. Kalau memang kepolisian merasa kurang, pasti mereka akan meminta salinan rekam medis yang sifatnya membantu. Nah, artinya utuh ini relatif ya Pak Rio ya. Jadi sesuai kebutuhan mereka atau tidak gitu. Karena di kepolisian juga mereka ada tim tersendiri dalam menilai sebuah kasus kesehatan. Karena gini, kasus kesehatan ini unik Pak. Jadi banyak sekali kasus yang dilimpahkan ke Polres. Dalam hal ini ya artinya yang berkewenangan gitu, yang punya kemampuan gitu ya. Walaupun ada polsek di situ, tapi nggak jarang sekali dilaksanakan di polsek, tetapi langsung dialihkan ke Polres. Bahkan di tingkatan yang lebih tinggi akan langsung dialihkan ke Polda, seperti itu. Nah, di Polres dan Polda dia punya tim kesehatan yang bisa menilai salinan resmi itu cukup atau tidak. Jadi kalau memang dibutuhkan, pasti mereka akan meminta, Pak. Dan saya pikir mereka punya kewenangan untuk meminta itu. Nah, itu jawaban saya Pak Rio. Memang terkadang memang rumah sakit tidak mau, bukan tidak mau ya, yang diberikan itu tidak sesuai dengan setelah diteliti oleh pihak kepolisian ternyata ada yang kurang. Nah, kemudian mereka meminta kembali. Nah, saya pikir itu adalah hasil analisa dari tim kepolisian itu sendiri gitu. Dan saya pikir rumah sakit harus dan wajib dalam alasan demi hukum dan kepolisian juga punya undang-undang yang jelas dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencari bukti dan saya pikir wajib hukumnya memberikan info dan data yang valid. Seperti itu. Begitu Pak Rio, mungkin Bu Heni atau rekan-rekan Terima ingin kasih Bapak Ibu. menambahkan, silakan. Ada pertanyaan lain? Dipersilakan Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu, baik. Saya belum memberikan UTS sebenarnya, tetapi saya pikir-pikir dulu. Nanti Pak Rio sudah geleng-geleng ini ya. Tugasnya nggak banyak, nanti saya coba pikirkan apa yang bisa kita diskusikan. Saya pikir nggak ada permasalahan sama nilai lah, nggak ada masalah. Tapi nanti saya coba cari untuk data valid saya ya, untuk bisa saya pertanggungjawabkan nanti di akhir perkuliahan. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf juga kalau ada info-info yang keliru, mohon saya diberitahu ataupun dikasih komentar di Vclass, nanti bisa jadi renungan saya dan jadi perbaikan untuk saya. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada saya salah kata. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.